Selamat pagi Jess. Ini komen Bu Meme ya. Pak Jess, saya kena jantung juga. Kebocoran jantung. Saya bocor jantung 30%. Tapi masih sangat minim. Oh, jangan sangat minim. Itu justru malah nanti bisa dibuat besar. Saya dengan dokter dikasih obat-obatan. Nah, obat-obatannya pasti ada clopidogrel, ada stantin ya, pokoknya yang statin itu, terus ada yang namanya apa itu midin itu. Ya banyak banget sih kamu minum obatnya Jess. Saya udah berhentikan itu 2022 yang lalu. Saya sudah konsumsi teh biji alpukat. Nah ini yang terbaik ya, saya sarankan ini yang terbaik. Apakah kira-kira rempah yang NS sembuhkan karena bla 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 bla? Ya. Ada orang dua hal dalam hidup ya. Ada yang disebut sebagai konvensional medicine atau pengobatan konvensional. Ada yang disebut sebagai functional medicine atau pengobatan fungsionalnya. Kalau kamu kecelakaan, nah kamu masuk ke conventional medicine. Kamu melahirkan, kamu masuk ke conventional medicine. Kalau dari anggota tubuhmu ada yang harus dioperasi, kamu masuk ke conventional medicine. Kalau dari tulang-tulangmu ada yang patah, maka kamu harus ke conventional medicine untuk disambung. Itu namanya conventional medicine. Kalau kamu mau cek laboratorium, kamu mau cek kandunganmu, kamu mau cek rahimmu, kamu mau cek isi jantungmu, nah itu analisa yang bisa dilakukan adalah conventional medicine atau pengobatan konvensional. Kamu bertemu dengan ahlinya dan mendapatkan informasi. Nah, kemudian permasalahannya adalah kamu dengan cara seperti itu, ketika ada analisa, ketika ada diagnosa, seringkali kamu langsung makan mentah. Dimakan tuh diagnosanya, dimakan tuh analisanya. Waduh, sehingga kamu membuat dirimu memiliki bogartnya sendiri. Nah, kalau kamu di konten yang satunya lagi kan saya udah buat itu. Harry Potter itu memiliki bogart namanya Dementor. Harmony itu memiliki bogart namanya neneknya sendiri. Ron itu memiliki bogart namanya laba-laba. Nah, kamu memiliki bogart ketika pulang dari medis. Bogartmu adalah yaitu tadi jantung bocor. Bogartmu adalah jantung bengkak. Bogartmu adalah kena jantung. Sehingga kamu memiliki ketakutan yang diciptakan dari analisa dan diagnosa, dan itu kamu pakai untuk menakut-nakuti dirimu. Aduh kalau jantung, mati aku. Aduh kalau kanker, mati aku. Nah itu yang membuat bogatmu, sehingga kamu langsung ambil keputusan minum obatnya. Ya karena memang itu yang pasti kamu terjadi, kamu diobati. Tapi kamu lupa bahwa efek obat-obatan itu adalah efek snooker atau efek apa itu namanya, biliar. Ketika bola satu ditembak, maka bola satu bisa mental ke bola 3 dan bola 7. Kamu lupa itu gitu. Kenapa begitu? Karena kamu lupa bahwa tubuhmu itu ciptaan Tuhan yang sangat antik, yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Dan kamu lupa bahwa apa yang kamu alami hari ini adalah apa yang kamu makan 3-5 tahun yang lalu. Yang kamu tidak peduli dengan tubuhmu. Yang pertama kali kamu tidak pedulikan adalah pankreas. Ya, kenapa pankreas yang tidak diperdulikan? Ya, karena pankreasmu itu yang membantu kamu untuk menurunkan gula darah dari makanan yang kamu makan. Tapi kamu lupa bahwa pankreas kerjanya itu ada waktunya. Kamu lupa bahwa pankreas itu kerjanya harus dibantu dengan mindset kita. Sehingga kamu hari-harimu dari yang namanya mikronutrisi dan makronutrisi, yang kamu asupkan hanya ini saja.
karbohidrat. Sehingga pankreas bekerja maksimal, bekerja lebih keras, bekerja lebih dibandingkan dengan yang harusnya dia lakukan. Untuk apa? Menurunkan gula darah. Sehingga itu akan membuat penyumbatan yang terjadi karena pankreas mengalami emosi, marah. Dia tidak mau produksi lagi, atau dia minta bantuan lebih banyak lagi. Akhirnya kamu suntik insulin. Ya. Dan kemudian gara-gara makanan-makanan yang kamu makan itu membuat penyumbatan di tubuhmu. Sehingga yang disalahkan pasti ada kambing hitamnya. Apa yang disalahkan, yang dikambing hitamkan? Pasti kolesterol. Pasti itu. Kolesterol disalahkan, kuning telur disalahkan, daging disalahkan. Padahal yang namanya mikronutrisi dan makronutrisi ini semuanya makanan tubuh. Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Tapi yang kamu konsen ini, nasi, tepung, gula, jajanan, cemilan, cepuluh, gorengan, semuanya di sini. Ininya lupa. Nah, buktinya kamu makan nasi aja kan satu piring, lauknya cuma sepotong kecil di atas. Itu kan bukti bahwa kamu tidak peduli dengan yang 4, tapi peduli dengan yang ini saja. Padahal ini itu tidak kepake banyak karena kamu bukan tukang ngebor gunung. Energimu, kalorimu tidak kepake. Apalagi kamu cuma kerja di kantoran yang bergerak jarinya. Gitu. Ya. Nah, kalau mau sehat, dari pengalaman yang saya sendiri lakukan dan teman-teman bahkan ribuan bahkan jutaan teman-teman yang sudah melakukan, penyakit-penyakit kita itu terdiri dari penyakit yang namanya degenerasi. Degenerasi itu karena makananmu sampah, maka selmu gagal meregenerasi. Dari situ muncul penyakit yang namanya komplikasi. Kenapa? Ya karena merembet. Karena kamu obati, dari degeneratif kamu obati sehingga membentuk efek domino. Sehingga kamu kena yang lainnya lagi. Contoh, kamu bermasalah dengan insulin. Kamu dikasih med itu, formin itu. Nah, akhirnya ginjalmu jebol. Ya, cuci darah. Dan insulinnya tidak turun juga. Terus kemudian mengefek ke jantung. Yang dikambing hitamkan kolesterol. Kamu dikasih statin. Livermu yang jebol. Karena liver memproduksi kolesterol untuk makanan tubuh. Tapi kamu benci, kamu musuhin. Nah, kayak gitu tuh. Jadi cara menyembuhkannya bagaimana? Cara menyembuhkannya adalah kembali ke fungsi dari tubuhmu. Karena tubuhmu bukan mobil. Rusak radiatornya, dibenerin radiatornya. Bukan begitu caranya. Yang dibenerin adalah siklusnya. Mulutnya dikunci dulu. Ya, ngikutinlah polanya dulu. Apa itu polanya? Seperti yang suka saya katakan, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, itu nomor 1 pola hidup yang harus dilakukan. Olahraga yang cukup, kayak saya seminggu bisa 3-4 kali nge-gym. Kalau dulu saya naik sepeda 40 km dari 100 meter, jalan kaki 100 meter sampai 10.000 langkah. Dari naik sepeda keliling perumahan sampai keluar 40-50 km. Itu cara saya. Jadi harus keringatnya dikeluarkan terus, lipomanya dikocok supaya sehat. Itu nomor 1 pola hidup. Lalu membentuk pola makan. Pola makan disesuaikan dengan pola sehat. Nah, bagaimana caranya? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kunci nomor 1. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kunci nomor 1. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kunci nomor 1. Kalau kamu sudah punya racikan macin, minum racikan macin itu the best untuk mineral dan vitaminnya. Nah, karena sudah bermasalah di metaboliknya, mau tidak mau kamu harus menambahkan yang namanya suplemen. Ada liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT. Tambahan yang lain adalah royal jelly sama propolis. Nah, kalau kamu bermasalah kayak ada kram-kramnya, karena pasti nanti kakimu akan kebas karena obat-obat yang kamu minum. Nah, minumnya tambahan magnesium. Nah, itu harus diminum. Jangan cari yang lain. Kalau tambah obat ya tambah selesai, bermasalah yang lain lagi. Gitu. Ya, itu yang paling penting. Pola hidup sama pola sehat dan pola makan. Pola sehat, pola makan ini kan berhubungan dengan cara makan, kapan makan, dan apa yang dimakan. Dan pola hidup ini bicara masalah istirahat dan olahraga. Nah, kalau kamu lakukan ini, kamu bisa berhenti obat kayak saya nih. Dari 2022 sampai detik ini udah enggak pakai lagi pasang ring jantung.
bocor 30%, tapi sehat.